Setelah tragedi di Paris, dia adalah satu-satunya pria yang saya pikirkan. Saya tidak tahu apakah harus menghubunginya. Kemudian saya menerima telepon darinya. Aku bisa menyelamatkannya, katanya berulang kali. Hasnat mengatakan dia tahu prosedur yang tepat untuk menyelamatkan nyawa yang terancam oleh aorta. Lady Diana dicintai publik karena berbagai alasan. Dia hangat, cantik, berjiwa sosial tinggi. Berbagai topik tentangnya selalu mencuri perhatian. Salah satunya adalah kisah cinta. Meskipun terkenal sebagai istri Pangeran Charles, hidupnya berakhir tragis dengan Dodi Al-Fayed. Tapi dengan siapa Diana benar-benar jatuh cinta? Hasnat Khan lahir pada tahun 1956 di Jhelum, Pakistan. Dia menetap di Inggris pada awal 90-an dan dipekerjakan oleh National Health Service. Hasnat bekerja 90 jam seminggu dengan gaji lumayan. Dia dikenal sebagai pria yang serius, tidak banyak bicara, dan suka menyendiri. Awal September 1995, Hasnat memberitahu Ona Toffolo bahwa suaminya harus kembali ke meja operasi karena pendarahan. Saat Hasnat menyampaikan kabar tersebut, Toffolo mempertemukannya dengan penjenguk yang datang hari itu, Diana. Hasnat mengangguk acuh tak acuh lalu fokus dengan pasien. Dia tidak mengenali sang putri. Tapi bagi Diana, dokter itu malah memberikan kesan lain. Diana menunggu Hasnat pergi dan kemudian menoleh ke temannya. Una, dia sangat menarik ya. Lalu sang putri kembali ke rumah sakit hampir setiap hari. Jelas, niat dia bukan hanya menjenguk tapi juga untuk bertemu sang dokternya. Saya membelikannya buku Grey's Anatomy dan Fisiologi karena dia ingin tahu lebih banyak tentang obat-obatan supaya bisa nyambung dengan Hasnat. Orang-orang sering bilang dia bodoh, tapi tidak. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan membacanya dalam waktu 1 minggu. Hasnat mulai menaruh perhatian pada Diana. Diana sangat rendah hati dan membuat semua orang merasa nyaman. Hubungan mereka pun sampai ke taraf kencan. Tapi jangan bayangkan kencan yang mewah ala sultan. Hasnat mengajaknya ke rumah paman dan bibinya untuk mengambil beberapa buku. Saya bertanya apakah dia mau ikut dengan saya. Saya kaget saat dia jawab mau. Diana pun bertemu paman dan bibi Hasnat, makan malam dan kembali ke London. Setelah ini hubungan mereka pun berubah menjadi sang kekasih. Meskipun karir Hasnat mengesankan, dia bukan tipe pria yang biasanya menjadi kekasih salah satu wanita paling terkenal di dunia. Dia adalah karakter yang paling tidak mungkin menjadi kekasih seorang putri. Dia tidak sporty, tidak tampan, tidak kaya. Jadi, ada apa? Teman dekat Diana mengatakan bahwa pria yang dijuluki Mr. Wonderful oleh Diana itu berbeda. Dia tidak mementingkan diri sendiri dan Diana belum pernah bertemu pria seperti itu. Tidak ada hierarki dalam hubungan kami. Dia bukan putri dan saya bukan dokter. Pada November 1995, Diana mengirim karangan bunga ke tempat Hasnat bekerja. Tidak ada kartu yang menyertai bunga itu, tapi Hasnat tahu siapa pengirimnya. Dan orang lain juga penasaran. Seseorang pun menelpon toko bunga tersebut dan pura-pura tanya atas nama Hasnat. Penelpon mengancam akan membalikan bunga jika Hasnat tidak tahu siapa pengirimnya. Penjual bunga tersebut akhirnya mengakui bahwa bunga itu dipesan dari Istana Kingston. Setelah ini, pers pergi kemana-mana. Mencoba mendapatkan informasi tentang saya. Mereka mengunjungi mantan pacar, sekolah kedokteran saya, dan pensiunan profesor yang saya kenal. Hal itu sangat mengganggu Hasnat. Dia pun berusaha menjaga privasi serapat mungkin dan membentuk hubungan tertutup dengan Diana. Berbagai cara mereka lakukan demi privasi. Misalnya saat menelpon rumah sakit, Diana akan meninggalkan pesan untuk Hasnat dengan nama Dr. Armani. Kadang Diana juga menyamar saat berkencan. Meski begitu, hubungan mereka sebenarnya berjalan dengan baik. Satu-satunya masalah yang kami miliki adalah media. Dan satu-satunya tempat untuk memiliki privasi adalah Istana Kensington. Hasnat masuk istana dengan cara sama dengan James Hewitt, yaitu diselundupkan di balik selimut di mobil Paul Burrell, yang menjadi saksi hubungan mereka sejak hari pertama.
Saya mengatur makan malam romantis, memberitahu Koki bahwa putri sedang lapar dan butuh porsi double. Saya akan melakukan semuanya secara rahasia dan menyediakan dunia ini untuk mereka. Pasangan itu juga menikmati hari di apartemen Hasnat di Chelsea. Mereka kadang menghabiskan waktu di klub jazz di Soho, meski Diana tidak menerima perlakuan khusus jika datang bersama Hasnat. Diana pun membenamkan diri dalam budaya Pakistan. Dia terbang ke Pakistan belajar tentang budaya Hasnat dan bahkan sempat belajar agama Islam. Usahanya tidak berhenti sampai di situ. Diana juga mengirim surat ke nenek Hasnat dan mengunjungi rumah orang tuanya di Pakistan. Setelah tragedi di Paris, dia adalah satu-satunya pria yang saya pikirkan. Saya tidak tahu apakah harus menghubunginya. Kemudian saya menerima telepon darinya. Aku bisa menyelamatkannya, katanya berulang kali. Hasnat mengatakan dia tahu prosedur yang tepat untuk menyelamatkan nyawa yang terancam oleh aorta. Tapi tetap saja Nahed Khan kurang setuju jika Hasnat mengorbankan karir medisnya dan menikah bukan hanya dengan seorang wanita barat, tapi juga wanita terkenal di planet ini dan ibu dari raja masa depan. Dalam sebuah wawancara, Rashid Khan menjelaskan bahwa Diana tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pengantin putra mereka. Namun Hasnat membantah berita tersebut. Pendapat bahwa orang tua saya tidak setuju dengan hubungan kami adalah omong kosong. Kedua orang tua, nenek, dan semua kerabat dekat bertemu dengan Diana sangat menyukainya. Orang tua dan nenek saya tidak pernah keberatan dengan hubungan kami. Kami mendapat restu mereka. Sedangkan mengenai pernikahan, Hasnat menjelaskan, kami tidak mendiskusikannya secara spesifik. Itu adalah sesuatu yang kami bicarakan secara general. Tidak satupun dari kami pernah melamar. Tapi bukan berarti Hasnat tidak memikirkan pernikahan, hanya saja gambaran yang dia dapatkan tidak ideal. Hidup saya akan menjadi neraka jika kami menikah. Saya tidak akan bisa menjalani kehidupan normal dan jika kami memiliki anak bersama. Saya tidak akan bisa membawa mereka kemanapun atau melakukan hal-hal normal. Awal musim panas 1997, Diana pergi bersama William dan Harry untuk libur di Saint-Tropez bersama keluarga Al-Fayed. Dari situ Diana berkenalan dengan Dodi Al-Fayed. Berbeda dengan Hasnat yang sibuk, Dodi memiliki seluruh waktu di dunia untuk mengabdikan diri ke Diana. Diana kembali ke London dan bertemu Hasnat di Battersea Park. Saat itu Hasnat curiga akan kehadiran pria lain karena sikap Diana yang tidak seperti biasanya. Namun kecurigaan itu dibantah Diana. Keesokan harinya kami bertemu lagi di Istana Kensington. Saat itulah Diana memberitahu saya bahwa hubungan kami berakhir. Tanggal 31 Juli, Diana terbang ke Sardinia dengan Dodi dan berlayar bersama selama 6 hari. Menurut saya, dia ingin bersama seseorang yang senang terlihat bersamanya di depan umum dan dia bisa mendapatkan dari Dodi. Diana akhirnya menyadari bahwa Al-Fayed bisa memberikan semua hal yang saya tidak bisa. Dia punya uang dan bisa memberikan keamanan. Padahal menurut Burol, Diana masih sangat mencintai Hasnat. Setiap kali Diana menelpon saya, dia akan bertanya tentang Hasnat. Apakah Anda melihatnya? Apakah dia melihat foto-fotonya di koran? Apa yang dia dipikirkan? Apakah dia cemburu? Kemudian seperti yang kita tahu, hubungan singkat Diana dan Dodi berakhir tragis di terowongan Pont de l'Allemagne di Paris. Hasnat mengetahui berita itu dini hari dan merasa hancur. Sulit bagi saya untuk memahami kematian Diana. Setelah dia meninggal, segalanya menjadi sulit, sangat sulit. Dengan Hasnat, dia menjadi wanita yang bahagia. Beberapa minggu sebelum kematiannya, saya membaca berita tentang Diana dan Dodi. Saya ingat fotonya dan berpikir dia tidak bahagia. Saya juga ingat dia menelpon saya dari kapal pesiar. Aku mau pulang sekarang, katanya, muak dengan kencan musim panas. Andai dunia luar tahu kebahagiaan yang terpancar saat bersama Hasnat, pasti akan mengerti bahwa apa yang dialaminya bersama Dodi bukanlah cinta yang serius. Saya yakin bahwa foto-foto dengan Dodi adalah sinyal yang dikirim untuk menarik perhatian pria yang benar-benar dicintainya. Meskipun beberapa orang percaya Hasnat adalah cinta sejati Diana, sebagian teman Putri Walsh berpikir dia masih mencintai Charles. Robert Dvorak bersaksi bahwa Diana mengatakan kepadanya, satu-satunya pria yang sangat kucintai tidak mencintaiku.
Nurul membenarkan bahwa Diana tidak ingin bercerai dari Pangeran Charles. Ada sedikit dari dirinya yang selalu mencintai Pangeran sampai dia meninggal. Tapi Nurul tetap yakin Hasnat adalah cinta sejati dalam hidup Diana. 9 tahun setelah kematian Diana, Hasnat dijodohkan dengan Hadiah Sher Ali, putri berusia 20-an tahun dari keluarga terpandang Afghanistan. Mereka menikah dalam sebuah upacara mewah di Pakistan. Sayangnya di umur pernikahan mereka hanya 18 bulan. Pada 2017, Hasnat bertunangan dengan Somil Sohail, seorang wanita muslim yang bertahun-tahun lebih muda darinya. Di Daily Mail memberitakan bahwa mereka telah menikah diam-diam. Pada akhirnya, Hasnat selalu melindungi Diana dengan mengungkapkan sangat sedikit tentang hubungan mereka. Dia tetap menjadi salah satu dari segelintir orang yang tidak mengkhianatinya. Saya tidak keberatan dikenal sebagai mantan pacar Diana karena kita tidak bisa mengubah sejarah. Tetapi orang-orang menginginkan detail pedas dan saya tidak akan pernah mengungkapkannya. Itulah kisah Lady Diana dan Hasnat kan. Apakah ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kisah menarik lainnya.